Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ketemu lagi sama Bu Dina. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup pada materi pembelajaran kelas 3 tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup subtema 1. Untuk anak-anak yang baru bergabung, jangan lupa nyalakan tombol like, komen, subscribe, dan jangan lupa share video ini ya. Terima kasih. Lingkungan sekitar kita dipenuhi berbagai macam benda dan makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan dikelompokkan ke dalam golongan makhluk hidup. Sedangkan objek seperti batu, tanah, meja, kursi dikelompokkan ke dalam golongan benda mati. Makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan bakteri saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Masing-masing memiliki cara hidup yang berbeda, tapi memiliki kesamaan ciri umum sebagai makhluk hidup. Hewan, manusia, dan tumbuhan juga memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya antara satu dengan yang lain. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan dirinya. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang akan kita pelajari kali ini ada 9. Yang pertama adalah bernafas, 2. bergerak, 3. memerlukan makan dan minum, 4. menanggapi rangsang, 5. tumbuh, 6. berkembang biak, 7. menyesuaikan diri dengan lingkungan, 8. memerlukan suhu tertentu, dan yang terakhir 9. mengeluarkan zat sisa. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, yaitu bernafas. Semua makhluk hidup bernafas. Bernafas adalah proses mengambil oksigen atau O2 dari luar dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dari dalam tubuh. Hal ini berlaku untuk manusia dan hewan. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan mengalami pernafasan yang berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Alat pernafasan pada makhluk hidup berbeda-beda. Contohnya, pada manusia. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Contoh yang kedua yaitu hewan. Ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Yang ketiga, pada tumbuhan. Tumbuhan bernafas menggunakan stomata atau mulut daun. Dan yang terakhir, pada katak. Katak mengalami dua alat fase pernafasan. Pada saat menjadi kecebong, bernafas menggunakan insang. Sedangkan saat menjadi katak dewasa, bernafas menggunakan paru-paru.
Oke, kita lanjutkan pada ciri-ciri makhluk hidup yang kedua, yaitu bergerak. Bergerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Gerak manusia dan hewan dapat kalian lihat dengan jelas. Jika bergerak, manusia dan hewan menggunakan alat gerak. Bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan bergerak, tetapi tidak mudah untuk dilihat. Gerak pada tumbuhan disebabkan oleh rangsangan dari luar. Contoh, alat gerak manusia adalah tangan dan kaki. Alat gerak hewan berupa sayap, kaki, dan sirip. Contohnya, burung bergerak dengan sayap jika terbang. Jika tidak terbang, burung bergerak dengan kaki. Kemudian, kuda bergerak dengan kaki. Ikan bergerak dengan sirip. Kemudian, pada tumbuhan adalah daun putri malu akan menutup jika disentuh. Kita lanjut pada pembahasan yang ketiga, yaitu memerlukan makan dan minum. Seluruh makhluk hidup memerlukan makanan, juga minuman. Makanan manusia berasal dari hewan dan tumbuhan, sedangkan makanan hewan berbeda-beda. Contohnya, kambing dan sapi makan rumput dan daun, ayam makan biji-bijian, kucing makan daging. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya, terutama cahaya matahari. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan disebut fotosintesis. Kita lanjut pada ciri-ciri yang keempat, yaitu menanggapi rangsang. Kemampuan makhluk hidup menanggapi rangsang disebut irabilitas. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda. Irabilitas pada hewan dan manusia biasanya menggunakan panca indera. Contohnya, pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan kita akan menutup mata kita saat menerima rangsangan berupa sinar matahari yang menyilaukan. Kemudian, contoh kedua, pada hewan. Kaki seribu akan menggulung badannya saat disentuh. Dan contoh ketiga, pada tumbuhan. Putri malu akan segera menutup daunnya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Nah, kita lanjut pada pembahasan yang kelima, yaitu tumbuh. Semua makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pada awalnya, hewan, manusia, dan tumbuhan berukuran kecil. Kemudian, secara bertahap, tumbuh menjadi besar. Nah, contoh pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Dari bayi menjadi anak kecil, remaja, dewasa, dan akhirnya menjadi tua. Kemudian, contoh pada hewan yaitu ayam. Telur menetas menjadi anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi makin besar. Akhirnya, anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Contoh yang ketiga pada tumbuhan. Tumbuhan yang berasal dari biji ataupun bunga akan tumbuh semakin lama dan akhirnya akan menjadi semakin besar. Oke, kita lanjut pada ciri yang keenam, yaitu berkembang biak.
Berkembang biak merupakan kemampuan dari makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Adapun cara perkembangbiakan pada makhluk hidup berbeda-beda. Misalnya, dengan cara melahirkan. Ini terjadi pada manusia. Sapi, kucing, kuda, dan lain-lain. Kemudian, cara berkembang biak yang kedua yaitu dengan bertelur. Contohnya, pada ayam, bebek, burung, ikan, dan lain-lain. Sedangkan perkembangbiakan pada tumbuhan menggunakan berbagai cara. Yang pertama dengan tunas, kemudian biji, spora, umbi, dan lain-lain. Ciri yang ketujuh yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Untuk bertahan hidup di lingkungannya, setiap makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tempat hidup makhluk hidup dapat melaksanakan aktivitasnya disebut habitat. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya disebut adaptasi. Jika makhluk hidup tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau tidak dapat beradaptasi, maka makhluk itu akan mati atau harus berpindah ke lingkungan yang baru. Lanjut ke ciri yang ke-8 yaitu memerlukan suhu tertentu. Setiap makhluk hidup memerlukan suhu lingkungan tertentu dan selalu berusaha untuk mendapatkan suhu lingkungan yang sesuai. Suhu ini disebut suhu optimum. Misalnya, suhu tubuh manusia yang normal adalah sekitar 37 derajat Celcius. Pada suhu optimum, semua makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, pada bagian ini, tubuh kita akan berkeringat jika suhu berada pada suhu yang terlalu tinggi. Benar apa tidak? Iya, benar sekali. Sebaliknya, tubuh kita juga akan mengecil jika berada pada suhu yang terlalu dingin. Nah, semua itu dilakukan tubuh agar memiliki suhu tubuh yang sesuai. Dan lanjut pada ciri yang terakhir atau ciri yang ke-9 yaitu mengeluarkan zat sisa. Zat sisa dari proses produksi harus dikeluarkan. Jika tidak dikeluarkan, zat akan menjadi racun yang membahayakan kesehatan. Zat sisa dapat berupa gas, cairan, atau zat padat. Nah, kalian, tadi penjelasan mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Semoga penjelasan kali ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar.